Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku Heaven Kitchen. Oke teman-teman, ini di hari libur aku. Jadi aku tidak jenguk nyonya di panti jompo. Paling aku nelponin udah makan apa belum, kayak gitu. Dan perkembangan nyonya ya tetap ya teman-teman, nyonya aku tuh tidak mau makan teman-teman. Nyonya nggak bisa makanan yang ada di panti jompo itu. Saya selalu menasihati nyonyaku untuk belajar. Kamu harus belajar makanan yang ada di sini. Walaupun gak habis, seenggaknya makanlah sedikit gitu ya teman-teman. Tapi nyonya tuh nggak bisa nelen. Ngabisin 2 sendok aja sulit banget. Jadi untuk menggalang isi perutnya yaitu roti sama itu apa namanya itu susu kayak gitu. Dan kadang saya belikan dari luar kayak gitu ya teman-teman, makanan beli di restoran kayak gitu. Kalau beli di luar pasti habis, tapi kalau makan dari panti jompo tuh nyonya nggak bisa makan. Saya nggak tahu yang lainnya tuh bisa makan, nenek-nenek yang lain tuh pada sehat. Makanan yang dikasih panti jompo tuh habis, tapi nyonya nggak bisa. Ini namanya nyonya lagi adaptasi ya teman-teman. Semoga kelak nyonya bisa beradaptasi dan nyonya betah di sana, amin. Teman-teman, saya udah ngomong ke agent aku bilang, nenek masuk panti jompo, nenek udah nggak bisa ngambil aku lagi karena nggak punya uang untuk membayar. Jadi saya udah nggak bisa bekerja lagi sama nenek kayak gitu. Terus masalah aku kan belum finish ya teman-teman, tapi aku tetap dihitung finish. Dan agent aku bilang, ya udah kamu cari majikan aja lagi katanya. Gajinya tinggi, jaga nenek satu doang, gaji 5.000, belum ditambah yang lain kalau aku nggak libur nanti dibayar katanya kayak gitu kan. Kalau ditotalin katanya agent ya lumayan loh, kamu sebulan bisa 12 jutaan no gitu ya. Tapi saya tetap dengan pendirian aku, saya lebih memilih untuk pulang aja ya teman-teman. Memang kesempatan ya teman-teman, ini kesempatan yang paling bagus. Saya masih berada di Hong Kong. Kalau kita proses dari Indonesia juga sulit ya, nggak mudah, nunggunya juga prosesnya lama. Kalau di sini kan sat beres kan, aku cepat dapat majikan kayak gitu. Tapi teman-teman, saya lebih berat ke anak gitu. Untuk anak saya masih kecil, dia masih sangat membutuhkan salah satu kedua orang tuanya lah kayak gitu. Sekarang kan orang tuanya nggak ada di sampingnya semuanya. Sekarang ini dalam didikan nenek sama kakeknya. Dan saya sangat mengkhawatirkan teman-teman tumbuh kembangnya tanpa perhatian dari orang tuanya kayak gitu ya. Jadi ya udahlah, pokoknya apapun itu saya udah bulat positif untuk pulang. Lebih milih ke anak gitu ya. Semoga aja pilihan aku ini pilihan yang terbaik dan lebih berkah dan barokah. Udah Allah tentukan takaran rezeki ya. Yang terpenting sekarang ini anak lebih penting untuk tumbuh kembangnya lah teman-teman. Ada yang komen, ada yang menanyakan, yang belum tahu tentang kisahnya nyonya ini, kenapa sampai dipaksakan ke panti jompo. Di vlog-vlog aku sebelumnya sering aku upload, saya ceritakan kenapa gitu ya teman-teman. Mungkin ini teman-teman yang baru bergabung, yang baru melihat channel Heaven Kitchen pastinya memang bingung. Jadi aku ngambil singkatnya ceritanya aja ya teman-teman, karena udah saya ulang-ulang di vlog aku sebelumnya tentang cerita tentang nyonya itu. Jadi nyonya terpaksa harus masuk panti jompo itu teman-teman karena anaknya dua-duanya udah lepas tangan dan mendukung nyonya untuk masuk panti jompo. Sebelumnya aku masih 1 bulan masuk ke sini, anaknya udah mengarahkan nyonya masuk panti jompo.
karena waktu itu panti jompo itu sudah dapat karena suaminya daftar. Buat suaminya nyonya, suaminya itu daftar 5 tahun baru dapat. Pas dapat, suaminya sudah tiada, meninggal, dan anaknya nyuruh untuk ibunya yang nempatin. Tapi nyonya aku memberontak karena dia masih gagah, dia merasa masih muda dan dia belum siap masuk panti jompo, dan nyonya cancel panti jompo itu, dimana panti jompo itu satu kamar 6 orang, toiletnya cuma satu. Dan nyonya juga melihat orang-orang panti jompo itu, orang-orang tua yang berdampingan sama nyonya tempat tidurnya, kata nyonya serem ngeliatnya gitu, takutnya berantem, apalagi toilet satu, nanti kalau kami berantem situ nggak ada yang nolong aku. Jadi banyak ketakutannya nyonya, jadi nyonya belum siap. Dimana waktu itu nyonya juga masih ada uang tabungan untuk bisa bertahan hidup di luar gitu. Jadi, dan setelah itu nyonya gagal kan, anaknya sangat marah sama nyonya karena nggak ngikutin keinginan dari anaknya, karena anaknya bilang kalau bisnis anaknya lagi jatuh dan nggak punya duit untuk membiayain nyonya hidup di luar, ngontrak, ada pembantu gitu. Jadi anaknya udah nggak punya duit gitu. Terus seiringnya berjalannya waktu, nyonya tetap bikin apa ya, udah di cancel, nggak mau masuk panti jompo itu. Kemudian nyonya mengandalkan duit dari tabungannya. Sebelumnya anaknya ngasih duit ya teman-teman untuk membiayain, tapi setelah nyonya karena mengcancel waktu itu panti jomponya, dan anaknya hanya setelah itu dalam 3 bulan dia masih tetap kirim duit. Setelah itu sampai sekarang udah nggak ngasih uang nyonya lagi karena bilangnya nggak punya duit. Dan nyonya aku marah-marah, dia keluarkan semua rahasianya kayak gitu, bahwa anaknya selama ini ngasih duit itu duitnya ibunya, karena rumah ibunya dijualkan anaknya katanya untuk ngebiayain menambahin bisnisnya, dan dijamin ibunya akan uh, apa ya, dijagalah di masa tuanya. Tapi kenapa aku disuruh ke panti jompo? Kembalikan duit aku yang dijual rumahku itu. Kan kalian sudah dikasih rumah masing-masing, 2 anaknya laki-laki semua, itu dikasih nyonya rumah satu-satu, dan nyonya punya rumah sendiri gitu. Terus nyonya aku bilang, duit yang dipakai rumahku yang dijual ini kan pakai dia. Jadi selama aku hidup makan ini kan jadi uang dari hasil jual rumah aku, jadi bukan hasil kerja kerasnya anakku gitu. Jadi ya emosi lah nyonya itu kayak gitu ya teman-teman, karena nggak terima ditelantarkan anaknya, nggak ngasih duit lagi kayak gitu loh teman-teman. Dan akhirnya nyonya, uang tabungannya nyonya terkuras, habis buat biaya hidup. Kan biaya hidupnya nyonya mahal ya, untuk ngontrak, belum bayar aku, belum bayar listrik, buat makan. Tiap bulan harus mengeluarkan minimal 52 juta sebulan nyonya itu biaya hidupnya. Nah jadi nyonya daftar sendiri gitu panti jompoknya, karena uangnya semakin menipis, takutnya itu uh, nggak bisa ngebiayain hidup gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman, nggak semua orang itu gampang cepat masuk, cepat dapat panti jompo. Nyonya daftar panti jompo itu alhamdulillah langsung dapat gitu loh. Jadi nggak pakai nunggu lama. Memang sih nunggunya dalam ada 8 bulanan lah nyonya menunggu itu ya, sampai nyonya bisa masuk panti jompo itu. Yang jelas nggak nyampe setahun gitu. Jadi termasuk cepat itu ya teman-teman. Dan nyonya aku pas sudah dapat juga belum siap masuk panti jompo, padahal dia daftar sendiri. Karena nyonya itu udah terbiasa hidup enak, jadi kalau mau hidup di luar itu belum bisa hidup di panti jompo yang seperti di penjara gitu. Nyonya ya belum siap nggak siap, dia harus terima kenyataan karena memang udah nggak punya duit gitu ya teman-teman. Nah itu apa permasalahannya di sini ya teman-teman yang belum tahu. Jadi nyonya itu orang kaya, tadinya orang berduit, tiba-tiba jatuh. Jadi karena dari kecil jatuh hidupnya enak, terus merasakan hidup yang seperti ini tuh jatuh bener kayak gini, apa ya, kayaknya tersiksa banget mungkin buat nyonya gitu. Yang apalagi makanan yang ada di panti jompo itu benar-benar bukan seleranya nyonya gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar belum siap lah, sangat mungkin beradaptasinya membutuhkan waktu yang memang lama.
Ah, ya begitulah teman-teman. Eh, Nyesek aja sih kalau menceritakannya itu. Kalau nyonya aku selalu galau karena aku bentar lagi akan berpisah. Jadi ya teman-teman, aku tuh masih ada waktu sebulan lagi di sini. Nah, karena apa? Nyonya aku ini kan kontrak rumahnya itu 2 tahun sekali, seperti aku kontrak kerjaku 2 tahun sekali. Jadi nyonya ngontrak rumah ini tanda tangannya 2 tahun sekali. Jadi kalau nyonya pengen nambah kontrak lagi, jadi nyonya 2 tahun kemudian tanda tangan gitu. Sekarang kontrak rumahnya nyonya itu habisnya bulan 7 nanti ya teman-teman. Jadi pokoknya aku di sini masih ada sebulan lagi sebelum rumah ini diambil kayak gitu. Jadi kalau rumah ini udah diambil, saya ya angkat kaki dari sini dan aku pulang gitu ya teman-teman. Jadi masih ada kesempatan aku bisa bolak-balik menemani nyonya, dan menunggu nyonya beradaptasi. Tapi sampai sekarang ini nyonya belum bisa adaptasi, masih merengek-rengek pengen hidup di luar, masih merengek-rengek untuk keluar dari panti jompo. Sulit teman-teman. Orang tua di Hong Kong itu nggak kayak di Indonesia. Walaupun banyak duit, kalau tanda tangannya orang tua untuk kontrak rumah itu nggak ada orang yang mau ngontrakin. Resikonya besar kalau mungkin ya, kalau ngontrakin buat orang tua, kecuali ada tanda tangan orang muda di salah satu keluarganya kayak gitu, anaknya atau uh, keponakannya kek. Kalau nyanyaku udah nggak ada yang peduli, pokoknya ya semua yang mendukung keluarganya tuh ngedukung nyonya masuk panti jompo kayak gitu. Dan nyonyaku tuh masih belum bisa nerima kenyataan kayak gitu ya teman-teman. Ya udahlah, aku tuh maksudnya kan gini, ya udah loh, aku udah tua kayak gitu, aku udah pensiun lah, ya udahlah, apalagi anakku udah nggak ngurus, aku hidup aja di panti jompo sampai ibaratnya usia berakhir kayak gitu ya, sampai dipanggil. Tapi nyonya nggak bisa, dia tuh masih mengingat hidupnya bahagia, senang, hidup bebas. Karena kalau memang di panti jompo kan seperti di penjara ya, kita nggak bisa bebas, makanan kita nggak bisa request, kalau mau ya beli sendiri kayak gitu. Nyonya nggak bisa keluar kemana-mana kalau nggak ada orang, salah satu orang yang membawa gitu. Kalau nyonya keluar sendiri ya nggak bisa teman-teman. Jadi kayak aku yang membawa nyonya keluar ke restoran makan gitu boleh, tapi harus izin, atau anaknya atau keponakannya itu boleh ya teman-teman. Kalau aku ya nggak boleh, kalau nyonya ya nggak boleh untuk keluar sendiri kayak gitu. Jadi nyonya merasa di panti jompo itu seperti di penjara. Saya bolak-balik ke panti jompo itu waktunya itu malah lebih memakan banyak waktu, capek di perjalanan, waktunya lebih banyak di luar kayak gitu. Jadi untuk sempat mengedit itu kadang belum ada waktu untuk ngedit juga karena lagi fokus ke nyonya kayak gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton, yang sudah mendukung channel Heaven Kitchen. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Semoga juga sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.